ranger ini adalah pelindung. Seperti mana-mana yang kita tahu, protected area ini protector. Jadi kalau tiada ranger, tiada pelindung, artinya kawasan pelindungan ini sebenarnya tidak akan berfungsi. So mereka inilah bagi saya adalah nadi untuk kawasan konservasi atau kawasan terlindung. Saya menjadi seorang ranger karena minat akan alam semula jadi. Boleh menyumbangkan tenaga saya kepada pemeliharaan hidupan liar serta habitatnya dan menjadi contoh kepada masyarakat. Jauh daripada pencemaran, Menenangkan pikiran. Dan disitulah lahirnya saya punya keminatan sebagai ranger. Tugas harian saya sebagai seorang ranger adalah meronda dan membuat pemantauan di kawasan hutan. Mengambil data behavior orang hutan, membuat kajian pemakanan orang hutan. Memasang kola gajah untuk mengesan pergerakan. Saya membantu badak tim untuk membuat pemasangan kamera trap di kawasan hutan. membawa pelawat, night drive, sunrise, dan juga trekking. Cabaran yang dihadapi oleh ranger di sini, terutama di kawasan-kawasan terlindung ini sebenarnya banyak. Salah satu dia adalah ancaman daripada pemburu-pemburu haram lah. Ada di antara pemburu haram ini yang berlembut, tapi ada juga yang bertindak kasar. Salah satu pengalaman yang tidak dapat saya lupakan apabila kami berhadapan dengan 5 orang pemburu yang lengkap bersenjata, tidak mempunyai lisensi permit dan enggan bekerja sama. Pada masa itu juga salah satu rekan saya yang sedikit paham dan fasih dalam bahasa mereka mengatakan bahwa mereka akan menembak kami. Selain daripada itu juga, ranger-ranger ini sebenarnya terdedah dengan bahaya setiap kali masuk hutan. Dorang ini terdedah dengan hujan, terdedah dengan kayu-kayu, ranting-ranting kayu yang jatuh daripada atas yang tidak dapat dijangka. Bagi ranger yang membuat kawalan di kawasan sungai pula, orang ini terdedah dengan banjir kilat sehingga hilang semua makanan dan terpaksa memohon bantuan daripada luar yang terpaksa menunggu hampir 3 hari untuk helikopter masuk dan hantar bekalan makanan. Pengalaman yang paling saya tidak dapat lupakan semasa saya bertugas adalah semasa mengeluarkan kamera trap di rally cabin. Sewaktu itu kami sudah berjalan sejauh 5 km dan menaiki bukit. Tiba-tiba menuruni bukit, kami lihat seekor gajah betina yang besar sedang berlari menuju ke arah kami, dan kami terpaksa secara otomatisnya kami bergegas dari tempat tersebut, dan kami merujuk ke kawasan semak, yaitu kawasan-kawasan yang banyak rotan. Jadi pada waktu itu keadaan pun sangat penat. Tiba-tiba nih bek pun tersangkut di akar, lepas itu terjatuh. Saya nampak yang gajah betina yang mengejar saya tuh sudah memijak ke arah saya. Saya merangkak untuk menyelamatkan diri bersama dengan bek besar. Tiba-tiba saya terjumpa sebuah pokok yang besar dan saya berlindung di kawasan itu. Nasiblah pada waktu itu tuh gajah pun tersangkut pada akar, wah. Dan kami terus pelan-pelan berjalan ke sungai. Apabila tiba di sungai, staf Yayasan Sabani berkata kepada saya bahwa waktu dikejar tuh dia sudah terpikir keluarga dia di rumah, mungkin dia akan tinggalkan pada waktu itu karena dia berpikiran bahwa pada waktu itu dia akan mati sudah dipijak gajah. Sebenarnya tugas ranger ini bukan mudah sebenarnya, sebab keadaan-keadaan atau cabaran-cabaran yang menghadapi ini semua melibatkan keselamatan. Kelebihan menjadi seorang ranger dapat belajar mempelajari ilmu hutan seperti mengenal pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, mengenal hidupan liar, Dapat meneroka tempat yang tidak semua orang berpeluang untuk pergi. Peluang pembelajaran sentiasa terbuka, boleh belajar dari para penyelidik ataupun dengan rekan-rekan sekerja. Dapat belajar tentang undang-undang
asas-asas pertolongan cemas. Kita berpeluang bekerja dengan berbagai jabatan, contohnya jabatan perhutanan, jabatan kehidupan liar, Yayasan Sabah. Sebenarnya tidak semua orang dapat peluang seperti kami ranger-ranger hutan. Siapa yang berminat ingin menjadi ranger tuh bolehlah menceburi bidangnya. Sangat menarik. Sifat-sifat seorang ranger yang cemerlang ialah berdisiplin, Sentiasa berpikiran terbuka. Ini pandai menerima pendapat orang lain. Seorang ranger harus memiliki sikap bertanggung jawab bagi setiap tugasan yang diberikan. Kita mesti bekerja sama dalam melakukan sesuatu tugas. Seorang ranger yang cemerlang harus mempunyai sikap sentiasa hormat akan hutan dan hidupan liar. Berkomitmen tinggi dan bijak menghadapi segala sesuatu di lapangan dan mempunyai jati diri yang tinggi. Saya berharap ramai lagi ranger-ranger baru yang dilantik untuk membantu kerja-kerja ranger. Karena kawasan ini sangat luas dan beban tanggungan yang sangat berat untuk menjaga. Daripada segi kebajikan, saya ingin mereka dapat menambahkan allowance dan memberikan insuran yang setimpal dengan risiko kerja kami, karena tidak ramai yang sanggup untuk bekerja sebagai ranger. Kemahiran seperti pemantauan hidupan liar, rekod data, dan kemahiran berkomunikasi. kami perlukan sokongan. Oke. Jadi sokongan itu ialah dari segi mereka harus memahami tentang pentingnya untuk melindungi kawasan terlindung ini atau mempertahankan kawasan lindungan ini. Jadi salah satu cara kami untuk mendapatkan sokongan ini adalah memberi mereka kesadaran lah. So dari masa ke masa kami membuat program environment education ataupun pendidikan dalam sekitar, program pendidikan dalam sekitar untuk sekolah-sekolah dan juga untuk orang awam. Kami harap dengan adanya program-program begini lebih ramai orang awam memahami tentang kepentingan alam. Jadi bila faham dan mungkin akan wujud sokongan untuk mempertahankan kawasan lindungan yang kita ada di sini. Saya Jada Suhaimi, Ajijul bin Asli, Muhammad Jamsari bin Yusuf, John Japil, Masrin bin Oto, Muhammad Supri bin Lopa, William Joseph, Japin Sutail, Zuan bin Tahil, dan saya Azman bin Tahil. saya adalah penjaga saya hutan. adalah penjaga. Saya adalah penjaga. saya adalah penjaga hutan. saya adalah penjaga hutan. dan saya adalah penjaga hutan. Kami adalah penjaga hutan. kami adalah penjaga hutan.